Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan rakyat yang digaungkan dalam demonstrasi akhir Agustus hingga awal September lalu. Permintaan itu masuk dalam skema tuntutan rakyat 17+8 yang tersebar di jagat media sosial. DPR RI pun langsung merespon positif tuntutan itu. Badan Legislasi atau Balik DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk masuk prolegnas prioritas tahun 2025. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset akan mengedepankan partisipasi bermakna dari masyarakat atau meaningful participation. Artinya seluruh elemen masyarakat dapat memberikan masukan terhadap RUU Perampasan Aset. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna. Artinya itu akan nanti jangan, akan terbuka jangan ya, kita teriak-teriak sahkan perampasan aset tapi isinya kan kita belum tahu. Nah, isinya mesti tahu dulu dia apakah termasuk pidana asal apa pidana tambahan. Ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam. Perampasan aset ini pidana apa perdata? Kan begitu. Nah, di situ nanti di meaningful kan kita akan sajikan di depan umum di YouTube. Gitu, terbuka secara terbuka. Secara substansi, RUU Perampasan Aset memungkinkan aparat penegak hukum untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Bahkan, penyitaan aset dapat dilakukan tanpa proses pidana yang membuktikan kesalahan pelaku. Tak heran bila RUU Perampasan Aset dinilai dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang atau bahkan kewenangan berlebih alias abuse of power. Oleh karenanya, Komisi 3 DPR RI mendorong penyusunan RUU Perampasan Aset dibahas beriringan dengan RUU KUHP. Kedua RUU itu memiliki sejumlah isu yang saling berkaitan. Di antaranya, kewenangan aparat penegak hukum, status aset hasil tindak pidana, dan mekanisme penyitaan. Dengan kata lain, perampasan aset tidak boleh berjalan membabi buta. Kewenangan besar aparat hukum perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas dalam KUHP. Kita ingin mengingatkan bahwa perampasan aset ini paralel dia atau beriringan dia atau berdekatan dengan KUHP. Kalau aparat penegak hukumnya tidak siap, perampasan aset ini bisa jadi problem di kita. Karena itu antara substansi perampasan aset dengan sumber daya manusianya yang aparat penegak hukumnya sama, imbang dia. Sehingga power, kekuasaan yang berlebihan, yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. Maka disebut abuse of power. Agar abuse of power tidak berlangsung karena undang-undang perampasan aset bagi penyelenggara penegakan hukum, kita perlu mengaturnya dengan tepat di KUHP. Karena KUHP lah yang mengatur mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang dilarang, mana yang nggak. Dengan kata lain, RUU Perampasan Aset harus disusun setelah KUHP selesai. Tujuannya untuk menciptakan aturan main yang jelas dan tidak ada bias dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu yang mengarah pada transaksional. Ini idealnya memang RUU Perampasan Aset itu setelah KUHP ini jadi ada aturan mainnya. Ya. Jadi manakala nanti APH itu melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka RUU Tindak Pidana Perampasan Aset, itu marka-marka jalannya sudah ada sehingga tidak bias dalam prakteknya. Pemerintah pusat melalui Menteri Hukum mendukung langkah Balik DPR RI dalam mengambil alih RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR. Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan aset negara dari pelaku tindak pidana. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini, itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan supres. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas. Tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2025. Pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan komitmen DPR RI dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merajalela di Indonesia. Tak hanya memiskinkan koruptor, RUU Perampasan Aset juga dapat mengembalikan kerugian negara serta menciptakan efek jerah bagi pelaku korupsi.